wal ubudiyata fala tatayassara lirragibi fid dunya wa hadza a'azzun niyyati wa a'laha wa ya'izu ala basitil ardi may yafhamuha fadlan an yata'ataha wa niyatun nasi fi ta'ati aqsamun idh minhum man yakunu amaluhu ijabatan li ba'isil khawfi fa innahu yattaqin nara wa minhum man ya'malu ijabatan li ba'isir raja'i fa huwa raghbatu fil jannati wa hadza wa in kana nazilan bil idafati ila qasdi ta'atillah wa ta'zimi li dzati wa li jalalihi la li amri sawa'u fahuwa min jumlatin niyati sahihati li'annahu mailun ilal mau'udi fil akhirah wa in kana min jinsil ma'lufati fid dunya wa amma ta'atu ala niyati ijlalillahi ta'ala listihqaqihi ta'ata wal ubudiyata. Adapun ketaatan seseorang, artinya dalam menjalankan satu model ketaatan ibadah ala niyati ijlalillahi ta'ala, dengan niat mengagungkan Allah ta'ala, listihqaqihi ta'ata wal ubudiyata, dalam rangka membenarkan ketaatan dan hal-hal yang bersifat ibadah, fala tatayassara lirraghibi fid dunya, maka tidak mudah bagi orang yang senang dengan dunia ini. Jadi kalau orang masih senang dengan dunia, niat untuk murni ijlalillah itu susah, berat. Wa hadza a'azzun niyyati wa a'laha, dan niat yang semacam ini adalah niat yang paling besar dan yang paling tinggi. Wa ya'izu ala basitil ardi man yafhamuha, dan menjadi besar, menjadi agung dengan besarnya hamparan bumi bagi orang yang memahaminya tentang niat-niat itu. Fadlan amman yata'ataha, terlebih-lebih bagi orang yang mempraktekkan ketaatan. Jadi masalah niat itu, niat melakukan ibadah tapi li ijlalillah itu a'azzun niyyah, berat, besar. Wa niyatun nasi fit ta'ati aqsamun, dan niat manusia di dalam menjalankan ketaatan itu bermacam-macam. Izminhum man yakunu amaluhu ijabatan li ba'isil khaufi, karena ada di antara mereka orang yang beribadah itu ijabatan li ba'isil khaufi, memenuhi dorongan rasa takut dalam dirinya. Fa innahu yattaqin nara, sesungguhnya dia takutnya itu takut kepada neraka. Jadi kalau dia ibadah khaufan, ijabatan ala khaufihi, karena memenuhi rasa takutnya, dia itu termasuk mayyattaqin nar. Orang yang takutnya itu bukan sama Allah, tapi dia takut sama neraka. Cuma masih karena walaupun baisnya adalah yattaqin nar, tetapi ini belum dianggap cacat niat-niat yang orang melakukannya itu karena takut dengan api neraka. Wa minhum may ya'malu ijabatan li ba'isir raja'i,
Di antara mereka orang yang beribadah memenuhi dorongan rasa roja, ya, rasa pengharapan kepada Allah. Wa huwa raghbatu fil jannati, yaitu orang yang berharap bisa masuk surga. Wa hadza, ya, orang yang punya bais semacam ini, wa in kana nazilan bil idafati ila qasdi taatillahi, meskipun dia turun pada sandaran kepada maksud tujuan taat kepada Allah, wa ta'zimihi lidzatihi, dan membesarkan Allah dengan kelezatan sorgawi, wali jalalihi, dan agungnya Allah, la li amri siwahu, bukan karena selainnya. Fahuwa, orang yang semacam ini, ya, yang al-ba'is, ya, karena ar-raghbatu fil jannah wa huwa min jumlatin niyati sahihati, maka masih terhitung dengan niat yang sahih, masih dianggap niat yang sahihah. Li'annahu mailun ilal mau'udi fil akhirati, karena ia cenderung kepada janji Allah tentang akhirat. Wa in kana min jinsil ma'lufati fid dunya, meskipun, ya, yang demikian itu termasuk jenis daripada umumnya keinginan manusia di dunia ini. Kan kalau orang pengen masuk surga, sebenarnya kalau ditanya apanya gitu, sebenarnya dia pengen 70 bidadari gitu. Nah, kalau 70 bidadari yang dia inginkan itu, kan barangkali bisa jadi karena di dunia dia nggak berani poligami, bininya galak ngomongnya, ya, bininya galak gitu. Maka konsentrasinya itu dia rajin ibadah. Kalau rajin ibadah, salah satunya masuk surga itu mendapatkan 70 bidadari. Itu juga niatnya kalau bininya nggak tahu. Kalau bininya tahu masih ribut juga. Memang menarik ya. Ada orang nanya sama Mu'allim Syafi'i Haddad, Mu'allim, kalau kita 70 dapat bidadari ditambah satu istri kita yang dari dunia itu, emang kagak cemburu? Artinya wanita kan ogah masuk surga, karena di dunia dia dimadu, di akhirat dimadu juga gitu. Kata Mu'allim, enggak begitu. Jadi di akhirat itu sudah tidak ada lagi yang jelek, yang kotor, yang dengki, itu sudah nggak ada. Ya, jadi orang sudah tidak buang air besar, air kecil, tidak ingusan, ya, tidak ada lagi limbah. Orang kalau makan itu limbahnya itu bukan pipis, bukannya buang besar, tapi keringat, dan keringatnya itu wangi. Nah, kalau dia itu bagaimana cemburu, kata Mu'allim, 70 itu yang paling sedikit. Jadi ada orang yang bidadarinya lebih dari 70. Banyak. Nah, dia itu kenapa tidak cemburu? Emang sudah dicabut. Bahkan dia kalau dia menjimat salah satunya itu, semuanya ya di paralel gitu, kenikmatnya bareng-bareng gitu. Bagaimana mau? Ya, sedih. Ya, kenikmatannya itu bareng. Ya. Nah, kan ada tuh bais orang beribadah karena jomblo gitu loh. Gak punya duit mau nikah, udah dah ibadah aja yang bagus, masuk surga, kan di sana juga nanti kawin juga gitu. Nah, itu termasuk, ya, dia dianggap masih min jumlatin niyati sahihah li'annahu mailun ilal mau'udi fil akhirah.
dia termasuk masih niat yang akhirat, masa karena ada kecenderungan kepada janji Allah tentang akhirat. Kan surga itu janji Allah, mau'ud. Masih dianggap jadi as-sahih. Ya, wa in kana min jizil ma'lufat fid dunya, meskipun dia termasuk jenis ya yang umum di dunia ini. Wa aghlabul bawa'isi, dan yang paling dominan daripada ba'is ya, motivasi, dorongan itu ba'isul faraji wal batni, dorongan yang bersifat seksual dan perut, artinya makan. Fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam sorga itu apa saja yang kau mau ada. Ya, jadi kalau kita umpamanya pengen makan nasi kebuli itu ada, pengen sayur asem ada. Fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam sorga itu ada yang kau inginkan, itu semuanya ada. Termasuk khamar yang nggak boleh. Soalnya jangan minum, nyebur di sungainya boleh. Nah itu orang baisnya kalau dia pengen masuk surga itu berbau-bau al-farad, artinya jima kepada bidadari, dan ya apa itu ya al-batan, makan. Ya, yang digambarkan itu buahnya itu kalau dimakan bima kasabat aidihim, tergantung amal ibadah mereka di dunia. Jadi buahnya sama, kalau saya makan gitu, bisa jadi dimakan oleh bapak-bapak lebih nikmat, atau bisa jadi lebih asam gitu ya. Padahal buahnya sama. Kalau di dunia ini kan enggak. Kalau udah manis, siapa aja yang makan manis. Itu yang jadi obsesi dia. Jadi aghlabul bawa'is, ya, maksimalitas daripada motivasi-motivasi itu adalah ba'isul faraji wal batni, yaitu motivasi seksualitas dan kalau makan istilahnya apa? Kuliner ya. Jadi nggak jauh dari seksual dan kuliner. Ya, jadi Pak Yusuf tadi wa mau diiqadai wa tarhuma al jannata, dan tempat menunaikan daripada kedua hajat itu adanya di surga. Ya, adanya di surga. Fal amilu li ajlil jannati amilun li batnihi wa farjihi kal ajirisu. Maka orang yang beribadah karena pingin masuk surga, amilun li batnihi wa farjihi, dia beribadah karena kuliner dan seksualitas, al ajirisu'i, hukumnya seperti kuli yang buruk. Artinya kal ajirisu, kuli yang buruk, dia nggak penting kerjaannya bagus, yang penting dapat upah. Itu yang dimaksud dengan kal ajirisu ya. Wa darajatuhu darajatul balahi, dan derajat yang semacam ini adalah derajat darajatul balah ya. Al balah al ghafilu anisyarri ya. Balhun, balah maknanya itu orang yang ya al ghafilu anisyarri, lalai dari melakukan ya, untuk melakukan hal-hal yang jelek, artinya orang yang menghindar. Wa innahu layyanaha laha bi'amalihi, maka ya kelembutannya itu tadi ya daripada darajatul balah itu tadi bi'amalihi, tergantung daripada amal ibadahnya. Iz aksaru ahlil jannati al-balhu, karena mayoritas penghuni sorga itu adalah al-balhu atau al-bulhu, al-ghafilu anisyar. Artinya ya orang yang lalai
dari melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Ada itu dialog antara Rabi'ah al-Adawiyah ya, ketika ditanya menggambarkan bagaimanakah gambaran pemahaman ibadah dia kepada Tuhan. Beliau Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan ma'abadtuhu khaufan an-nar. Tidaklah aku beribadah karena takut dengan api neraka. Ya, wala raja'an anil jannah, dan aku beribadah juga bukan karena ingin mengharapkan surga. Li'annahu kal ajiris su', karena orang yang beribadah mengharapkan surga itu seperti kuli yang buruk, niatnya komersial gitu maksudnya. Kerja dapat upah, itu kuli, bukannya abid. Kita ini perlu dirumusin juga nih, kita rajin ibadah apa? Baisnya itu apa? Kalau masih mengharapkan itu, kal ajirisu, ya, seperti kuli yang buruk. Maksudnya cuma kerja, jual tenaga, dapat duit. Hasil pekerjaannya nggak penting. Wa amma ibadatu zawil albabi. Adapun ibadahnya orang-orang yang memiliki cendekian, pintar, fa innaha la tujawizu zikrullahi ta'ala wal fikru fihi hubban li jamalihi wa jalalihi. Adapun ibadahnya orang-orang yang cerdas, sesungguhnya ibadahnya itu tidaklah melampaui zikir kepada Allah dan berpikir dalam al-fikru fi, ya, berpikir tentang Tuhannya itu tadi, tafakkur, hubban li jamalihi wa jalalihi, karena cinta kepada keindahannya Allah dan kebesarannya Allah. Wasairul a'mali takunu muakkadat, ya, wasairul a'mali takunu muakkadatin warwadif, dan keseluruhan amal ibadahnya itu terkuatkan, ya, dan satu dengan yang lainnya itu saling mengikuti. Jadi betapa niat itu melahirkan amalan-amalan yang lain, dan niatnya yang bagus juga melahirkan niat-niat yang bagus, ya, wadif. Wahaulai arfa'u darajatin minal iltifati ilal mankuh wal mat'um. Wahaulai, orang-orang ini yang artinya ibadahnya itu hubban lil jamal, hubban li jalali. Orang yang semacam itu arfa'u darajatin, orang-orang yang tertinggi derajatnya minal iltifati, dibandingkan dengan orang yang mengarahkan, mengkonsentrasikan ilal mankuhi, kepada bidadari yang mau dia nikahi, wal mat'umi, dan kuliner sorgawi, ya, fil jannati, di dalam sorga. Fa innahum lam yaksuduha, sesungguhnya mereka itu haulai arfa, itu tadi orang yang tinggi derajat itu, lam yaksuduha, mereka beribadah itu niatnya bukan pengen nikah sama bidadari, bukan pengen kuliner sorgawi, bukan, ya. Bal humul ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu faqat. Bahkan mereka itulah yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan sore, yuriduna wajhahu faqat. Mereka bermaksud hanya mendapatkan wajah Allah, keridhaan Allah saja. Jadi bukan karena takut neraka, bukan karena berharap surga, ibadahnya itu bukan. Hubban lil jamali wa jalali, karena memang, ya, apa itu, kecintaan kepada
kebesarannya Allah, keindahannya Allah, keagungannya Allah. Wasawabun nasi biqadri niyatihim. Pahala bagi manusia itu bergantung dengan kadar niatnya mereka. Fala jarama yatana'amuna bin nazar ila wajhihil karim. Maka tidak mengapa ya, yatana'amuna bin nazar ila wajhihil karim. Mereka itu mengharapkan ya kenikmatan memandang wajahnya Allah yang maha murah. Wa yusakhiruna mimman yaltafit ila wajhil huril ain. Dan mereka menundukkan diri ketimbang orang-orang yang mengarahkan konsentrasinya kepada wajah hurul ain, bidadari-bidadari. Kama yusakhirul mutana'imu bin nazar ilal huril ain. Sebagaimana orang yang menundukkan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan memandang bidadari, mimman yatana'amu bin nazar ila wajihi aswaril masnu'ati minatin, terbanding dengan orang yang memandang kepada wajah yang diciptakan daripada tanah, yaitu manusia. Jadi kalau niatnya masih semacam itu, apa bedanya dengan orang yang di dunia ini ya berulang kali itu mencari kekayaan itu karena untuk menikah kepada wanita-wanita cantik. Itu ada itu ya. Orang yang memang karena memang dia tujuannya itu adalah keindahan wanita, bagusnya wanita, sampai rela agamanya itu tergantung dari wanita yang dinikahinya. Kan ada kan artis tapi berapa kali dia nikah agamanya tergantung dari wanita yang dia nikahinya. Nah, karena memang apa itu tujuannya ya tana'amu bin nazari ila wajhi suwat al masnu'ah ya. Apa itu mengambil kenikmatan dengan memandang keindahan ya wanita-wanita yang diciptakan minatin dari tanah, maksudnya di dunia. Jadi kalau begitu apa bedanya dia di dunia dengan akhirat ketika konsentrasinya masih konsentrasi seperti itu? Kan ada ustadz dibully habis karena memberikan narasi bahwa di sorga itu sama dengan pesta seks gitu. Kan kelihatannya bahasanya vulgar gitu ya. Lah kalau orang 70 punya bidadari 70 gitu, bebas kapan saja dia mau melakukan itu. Kemudian itu yang jadi benak pikiran dia masuk surga. Berarti surga itu nilainya direndahkan sama dia karena mengukur dengan keindahan wanita gitu. Dunia apa itu akhirat itu jadi rendah dengan cara intizarnya dia. Padahal kan Nabi mengatakan mala ainun ra'at. Ya, surga itu tidak seperti yang dilihat oleh orang. Wana uzunun sami'at, tidak senikmat orang yang menggambarkan pada imajinasi untuk mendengar. Wala ala khataril bashar, dan tidak bisa diimajinasikan pada intelektual. Kemampuan dia mengimajinasinya seperti apa tuh maksimal? Nggak bisa untuk sampai kepada yang sebenar-benarnya surgawi. Jadi salah benar gitu. Walaupun itu termasuk niyah sahihah, tetapi kal ajirisu seperti kuli yang apa itu buruk karena mengharapkan upah. Nilai surgawi itu menjadi kecil dari lantaran diperbandingkan dengan bidadari itu dengan wanita-wanita yang cantik di dunia. Itu merendahkan ya. Bal asyaddu, bahkan lebih dari itu. Fa inna tafawuti baina jamali hadratir rububiyyati
wa jamalil huril aini asyadda wa a'zama katsiran min tafawuti baina jamalil huril aini wa suril masnu'ati minatin. Sesungguhnya tafawut, perbedaan di antara indahnya kehadiran jamali hadratir rububiyah, keindahan audiensi ketuhanan. Ini ya, hadratur rububiyah itu. Ini kalau bapak-bapak pernah diterima oleh presiden, diterima sama Raja Saudi ya, itu ada yang disebut dengan hadaratul raisi ya, audiensi kepresidenan gitu. Itu ada wibawa, ada kehormatan, ada macam-macam itu ketika orang diterima sama presiden atau sama raja gitu. Nah, ada orang dalam beribadah itu obsesinya dia, baisnya itu tadi hadaratul rububiyah. Bukannya takut neraka, bukan pengen surga mendapatkan bidadari, kenikmatan kuliner surgawi, tapi hadaratul rububiyah. Keinginannya untuk bertemu, beraudiensi dengan Tuhan. Itu beda katanya ya. Jadi sesungguhnya perbedaan antara keindahan ya, audiensi rububiyah wa jamalil huril ain, dan orang-orang yang keindahan bidadari-bidadari asyaddu wa a'zamu katsiran minat tafawuti, lebih berat, lebih besar dan lebih banyak daripada keterpautan baina jamalil huril ain, antara keindahannya bidadari wasuril masnu'ati minatin, dan gambaran wanita-wanita yang diciptakan dari tanah. Istri kita itu wanita-wanita itu beda ya, tidak sama. Balisti'azamun nufusil bahimati asyahwaniyati liqada'il waqari min mukhalatatil hisan. Bahkan membesar-besarkan nafsu yang bersifat hewani, syahwaniyati, yang bersifat syahwat, liqada'il waqari ya, di dalam memenuhi keinginan-keinginan, min mukhalatatil hisani wa i'radihim an jamali wajhillahil karim, dari ya bercampur baurnya kebaikan dan tujuan-tujuan mereka itu tadi, an jamali wajhillahil karim, terbanding dari keindahan wajahnya Allah yang maha murah ya, enggak sebanding gitu. Jadi kalau mau masuk surga tapi pengen menikah karena dia lihat wanita keindahan, siapa artis yang cantik itu, ini namanya merendahkan surga. Begitu juga orang yang menginginkan surga itu mendapatkan bidadari, tapi dia sebenarnya sudah tahu bahwa ada hadaratul rububiyah, ini mah nggak ada apa-apanya gitu, nilainya nggak ada. Di dalam salah satu hadis itu kan dijelaskannya, ketika penduduk surga sedang berbahagia, maka fatajallallahu baina ahlil jannah, maka Allah bertajalli, menampakkan kebesarannya Allah. Kemudian Allah bertanya, apakah kalian ridho dengan amal ibadah kalian diberikan surga ini? Maka seluruh penduduk surga mengatakan, kami ridho, kami ikhlas. Artinya dengan kenikmatan surgawi. Allah menanyakan lagi, adakah di antara kalian yang mau lebih lagi dari ini? Maka mereka bingung, kan ini surga, adakah yang lebih besar dari ini? Tapi mereka mengatakan, bala ya Allah. Ketika Allah bertajalli nur
cahaya Allah itu diperlihatkan kepada penduduk sorga, maka kenikmatan sorga itu seketika itu juga hilang. Ini maksudnya gitu. Hilang. Jadi yang selama ini pengen 70 bidadari, ketika dia memandang ini, itu jadi hilang. Sama juga dengan orang 35 juta, besar betul. Daftar umrah ketika pertama kali dia lihat Ka'bah, hilang 35 juta itu. Kira-kira gitu. Hilang. Ada nilai 35 juta. Ya. Nah, kenapa tidak dari sekarang gitu loh? Baisnya itu di manage demikian rupa itu. Jangan kepada yang nilainya lebih rendah gitu. Ada yang asyaddu wa a'zam, yang lebih bagus, yang lebih besar itu ada. Ya. Jadi bais kita itu adalah al-hadratur rububiyah. Yang kita inginkan adalah audiensi langsung, tatap muka antara kita sama Allah, face to face. Itu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi jangan pengen ya ini dan itu. Ya. Jadi wa i'raduhum an, dan keberpaling, wa i'radihim, dan keberpalingan ya, tujuan dari mereka itu an jamali wajhillahil karim, dibandingkan dengan keindahan wajahnya Allah yang maha murah. Yudahi isti'adzamal khunfusai, serupa dengan orang yang membesarkan khunfusa. Khunfusa itu kumbang, ya, yang kumbang yang mengisap bunga, ya. Li sahibatiha, ya, bagi orang yang menyenanginya. Wa ilfuhalaha, dan kejinakannya khunfusa itu tadi, wa i'raduha, ya, dan berpalingannya kepadanya, anin nazari ila jamali wujuhin nisa'i, ya, terbanding dari memandang keindahan daripada wajah manusia. Itu perbandingannya itu. Ada kumbang yang bagus, ya, mengisap madu, digambarkan sebagai sebuah keindahan dalam syair memuji, ya, seorang laki-laki yang menyintai wanita. Itu keindahan itu dibandingkan dengan melihat manusia secara langsung, itu sebenarnya enggak sebanding gitu. Ya, tidak sebanding. Fa'ama aksarul qulubi an ibsari jamalillahi wa jalali. Berapa banyak orang yang buta mata hatinya dari memandang kebesaran, ya, keindahannya Allah dan kebesarannya, yudahi ammal khunfusa'a an idraki jamalin nas, serupa dari orang yang bodoh kepada kumbang-kumbang yang indah itu, ya, dibandingkan dengan mendapati wanita yang aslinya, keindahan wanita yang aslinya. Kan ada keindahan dalam puisi, ya. Kan biasa itu kan digambarin ketika seorang laki-laki yang menginginkan wanita itu digambarkannya bunga, kumbang yang hinggap di atas bunga, itu gambaran orang yang jatuh cinta. Ya, yang sebenarnya itu dalam dunia syair itu sudah dipahami. Orang bodoh, orang buta matanya bahwa wanita yang sebenarnya itu lebih hebat dari itu. Nah, bodoh juga orang yang ada hadratur rabbaniyah tapi kok nyarinya bidadari gitu. Itu perbandingannya. Urubihi aslan wala taltafit ilaih. Sesungguhnya, ya, mereka itu tidak merasakan yang demikian itu sama sekali dan tidak menoleh. Walau kana laha aklun wa zakarat laha, seandainya dia punya pemikiran
dan dia mengingatkannya, lastahsanat aqlu man yaltafit ilaihinna, pastilah akan bagus ya akal dari orang yang berpaling ya dari wanita-wanita itu yang sebenarnya dibandingkan dengan khunfusah itu tadi. Wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka itu berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, maka setiap golongan bima ladaihim dengan apa yang mereka lakukan di dunia itu farihun, mereka itu berbahagia. Tadi yang saya bilang makan mangga di dunia ini, kalau ini manis siapa saja yang diberikan manis. Tapi di akhirat itu kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok, artinya orang per orang, bima ladaihim dengan apa yang dulu mereka itu lakukan itu farihun, mereka itu senang. Jadi dimakan sama orang bisa jadi lebih manis, tapi bisa jadi tidak lebih manis, tergantung ya. Walidzalika khalaqahum, yang demikian itu Allah untuk menciptakan untuk mereka itu penduduk surga ya. Amin amin amin. Ukiya anna Ahmad bin Hadrawi ra'a rabbahu azza wa jalla fil manam. Ini nanti cerita tentang orang melihat Tuhan tapi di dunia gitu. Jangan buru-buru kita, oh ini sudah kafir orang yang mengaku. Maka nanti di kalangan tasawuf itu biasa bahasa ya yang akan datang ini ya, Ahmad bin Hadrawi melihat Tuhan ya dalam dunia ini, itu nanti dibicarakan ya. Tidak mengharapkan surga atau takut dengan akhirat, kita selalu kalau doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sampai 3 kali ditolak. Iya, jadi jangan lupa ya bahwa Nabi itu dakwahnya Nabi itu 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Kalau kita membaca hadis ya, kalau kita membaca hadis maka kita mesti melihat di mana Nabi mengatakannya. Pada periodisasi Mekah atau Madinah. Itu pun pada periodisasi Madinah, awal-awal Nabi di kota Madinah dengan di akhir-akhir itu tidak sama. Akhir-akhir kehidupan Nabi, waktu ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apa yang mesti aku minta seandainya aku mendapati Lailatul Qadar? Apa yang diajarin sama Nabi apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa nggak dibilang minta surga? Enggak kan? Jadi ada periodisasi di mana minta mendapatkan surga, terhindar dari api neraka itu stimulus. Buat orang itu melahirkan stimulus, melahirkan semangat untuk menambah ibadah, mencari ilmu. Karena menurut Nabi, kamu juga nanti akan tahu, belajar terus, ngamalin terus, nanti akan ngerti. Coba kita, besok malam Lailatul Qadar, doa ente diterima. Minta apa? Coba Haji, besok malam Lailatul Qadar, terima. Qabul sama Allah, minta apa? Kalau yang masih obsesinya ini, ya banyakin kontrakan dah supaya aman. Ya memang baru segitu keinginannya. Pengen masuk surga,
terhindar dari api neraka. Sama Nabi itu diakomodir itu kelas-kelas masyarakat itu memang ada. Itulah lahir hadis-hadis yang semacam itu. Tapi coba lihat hadis-hadis orang yang sudah dekat dengan Nabi. Nggak ada yang diajarin minta surga. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asal dapat maaf sudah cukup. Nggak perlu takut karena orang yang dimaafkan sama Allah tidak ada maknanya api neraka itu. Dan itu sudah dibuktikan Nabi Ibrahim. Dengan keridoannya api itu tidak bisa panas. Jadi buat apa minta wa na'udzuka min sakhatika wanna. Orang apinya yang nggak berfungsi lagi dengan kita. Nah tapi Nabi mengakomodir. Oh ini masih kelasnya kelas basic training, ya udah ini aja. Tapi udah intermediate udah beda lagi, tapi udah senior course udah beda lagi. Ya, Nabi tidak ngajarin kepada istrinya, dan itu hadis-hadis yang terakhir. Artinya Nabi sudah di akhir-akhir umur. Gak ada. Kan kalau di doanya diterima, kalau kita ini pasti minta-minta apa? Nah, udah tahu kita umurnya panjang, rezekinya banyak gitu. Udah itu pasti. Tapi Nabi tidak mengajarkan itu. Ya. Jadi ini apa yang ditulis oleh para mutasawwifin itu hasil sebuah perenungan spiritual yang sangat dalam dan tidak bertentangan dengan ya apa yang hadis-hadis yang ada itu nggak ada yang. Jadi mesti dilihat gitu. Kalau dia bilang ini paradoks dengan diajarin nas'alukal jannah wa auzuka min sakhatika wannar. Itu boleh ya? Boleh, tapi itu untuk orang stimulus, untuk pemula, untuk orang yang belajarnya belum dalam. Benar. Nah, dia jangan baca ini dulu, dia rajinin aja ngaji dulu, ibadah dulu. Seakan Nabi bilang udah ngaji dah, belajar ntar juga tahu gitu. Nyampe kemari. Kalau kita mah bukannya udah nyampe, karena baca disampein. Kalau kita mah dibantuin ini, bukan kitanya yang udah nyampe. Ya, paham ya Pak Haji ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.